Ilona mau membawa nama Sasando, terus semua orang juga bisa tahu Sasando itu apa. Ilona ini sudah berhasil maju ke perlombaan internasional yang ada di Amerika, bahkan berhasil meraih 7 medali dan 1 trofi di sana. Halo teman-teman anak Indonesia, perkenalkan nama saya Ilona Davina Krishna Putri. Umur saya 12 tahun. Hobi saya adalah bermain musik. Saya bisa memainkan alat musik piano, harpa, kucang, dan sasando. Dan dari hobiku, saya jadi bisa memenangkan banyak perlombaan di dalam atau di luar negeri. Tapi yang terpenting, saya bisa membagikan berkatku bagi orang banyak. Semoga saya bisa terus bermanfaat bagi semua dari Indonesia. Ilona, ini bisa diceritain nggak? Ini Ilona pakai baju apa ini? Ini baju kain ikat rote. Oh, ikat? Iya, ini bajunya dari rote ya. Dari rote itu berarti dari daerah mana? NTT. Nah, NTT guys, ini salah satu kain ikat yang memang terkenal sekali di sana gitu ya. Sebelum kita bahas sasandonya, kalau Ilona nih asli orang mana? Saya orang Jakarta. Hah? Iya. Orang Jakarta. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang nggak ada korelasi sama yang dipakai baju dari NTT, alat musiknya nggak ada ya. Nah ini seru nih, kita akan bahas dari mulai alat musik Sasando ini. Boleh diceritain dari mana dan gimana ceritanya Ilona bisa memainkan alat musik ini gitu? Waktu saya umur 9 tahun, saya lagi liburan di Labuan Bajo. Oh, ke Labuan Bajo. Waduh, Iya. bagus banget tuh. Terus ada orang yang lagi main Sasando. Ilona tertarik dan minta diajarin. Iya. Diajarin langsung di Labuan Bajonya Iya. sama orang yang lagi main alat musik Sasando. Oh, jadi karena mungkin tertarik, tapi sebelumnya bener-bener sama sekali belum pernah? Enggak. Oke, tapi basicnya sebelum ini ada alat musik yang bisa Ilona mainin? Iya, Ilona bisa main piano sebelum bisa main. Oh, jadi memang sudah mengenal alat musik dulu tapi piano. Bukan alat musik petik bahkan ya, Kak Oji pikir kamu bisa main gitar gitu, enggak ya? Oh, jadi piano awalnya. Nah, bicara soal Sasando, ini sebenarnya berarti dari tahun 2000, kenalannya sama Sasando 2019 ya Ilona? Tapi total mulai tekun belajar itu berarti sudah berapa lama kira-kira? Tekun belajar pas baru ingat tentang Sasando itu waktu Ilona kelas 5. Iya. Karena ada guru Ilona di sekolah yang menantang Ilona untuk belajar musik yang sudah mau punah. Oh, jadi Ilona memilihlah si Iya. Sasando ini. Oke, berarti belajarnya ini di Jakarta ya? Kebetulan ada gurunya? Cari gurunya sih susah karena kan nggak banyak orang yang bisa main Sasando di Jakarta. Jadinya cari dulu di Rote. Iya. Oke, jadi latihannya gimana tuh? Zoom, pakai video call. Iya. Nah, kalau Ilona sendiri ngedapetin Sasando ini berarti langsung dari sana? Iya. Oh, ternyata katanya kalau Ilona di sekolah ini juga sampai membuat kelas untuk mengenalkan sekaligus mengajarkan alat musik Sasando ke teman-teman yang ada di sekolahnya. Wah, ini keren banget. Ini gimana ceritanya? Jadi sekarang ngajar kamu di sekolah gitu? Kan Ilona bikin survei. Terus sedih sekali nggak banyak yang tahu Sasando itu apa. Tapi banyak yang mau belajar Sasando. Jadinya abis sekolah, Ilona membuka kelas buat orang-orang yang tertarik untuk belajar Sasando. Oke, ini kalau tadi Ilona bisa mengajarkan teman-temannya di sekolah, bisa nggak kalau Ilona mengajarkan ke teman-teman yang ada di studio atau mungkin ngajarin ke Ojib dulu deh gitu? Boleh. Bisa? Jadi supaya makin banyak yang tahu juga nih kalau Indonesia tuh keren loh, punya alat musik yang seunik ini, selangkah Sasando, jadi harus dilestarikan bersama-sama. Boleh ya? Oke, kalau gitu sekarang kita akan memperagakan, oke ini Kak Ojib excited banget karena baru pertama kali juga jujur untuk melihat Sasando secara langsung dan ingin memainkannya gitu. Coba, ini dijelasin dulu kali ya Ilona ya. Ini terbuat dari daun lontar. Oh. Iya. Nah teman-teman di rumah ini tuh makanya tadi Kak Ojib pikir ini hanya sebuah ornamen apa, ternyata dari daun lontar. Oh, oke. Kenapa daun lontar? Tahu nggak pemilihannya? Biar bisa resonansi. Kan Sasando biar suaranya bulat. Ada daun lontar biar suaranya tetap di sini. Oh, oke. Berarti ini untuk resonansinya. Kemudian apa lagi? Ini dibuat dari bambu. Hah, yang mana? Yang ini? Iya. Oh, teman-teman ini ternyata terbuat dari bambu, tapi udah di finishing ya, udah di cat segala macam. Nah, kalau apa lagi yang bisa dijelasin? Jumlah senar? Ada 31 senar.
31? Iya. Wow, banyak sekali ya. Oke, apalagi yang bisa dijelasin Ilona? Kan tadi dibilang kan sasando itu beda dengan alat musik yang lain Ilona pernah pelajari. Karena melodi kan biasanya di kanan. Iya. Tapi ini melodinya di kiri. Oh, iya. Kan kalau jadi ada di belah sini Iya. gitu. Oke. Apalagi? Ini do. Itu do kan. Terus ini juga ada bass di belakang. Di sini. Boleh dibunyiin. Jadinya ini dibagi jadi 3. Satu melodi, chord, terus bass. Oh. Iya. Jadi ini cara memainkannya pasti dipetik ya. Nah, posisi tangannya sebenarnya gimana sih untuk cara main sasando ini? Gini. Iya. Oke, boleh sambil dibunyiin? Gitu. Oh, coba kalau Kak Ojib mau nyoba untuk bunyi nada do aja di mana tadi? Oh ini? Iya. Banyak banget loh ini, ada total 31. Yes, kita akan lanjut ngobrol lagi sama Ilona dan tapi teman-teman sebelumnya harus tahu nih ya kalau ternyata dengan memainkan alat musik tradisional sasando tadi ternyata Ilona ini sudah berhasil maju ke perlombaan internasional yang ada di Amerika, bahkan berhasil meraih 7 medali dan 1 trofi di sana. Ceritain dong Ilona, ini pengalamannya bisa sampai ke Amerika, bawa hadiahnya banyak. Ini kapan dan gimana ceritanya? Di situ ada 70 peserta, 70 negara. Oh, 70 negara? 400 peserta. Iya. Dari 70 negara dan hampir 400 peserta totalnya. Itu kapan? Tahun berapa? Itu tahun 2023. Oh, tahun lalu, Ya, oke. Sekitar Agustus. Agustus. Iya. Terus? Ilona membawa 3 alat musik. Ah, Ya, sasando, kuceng, dan harpa. keren banget. Jadi itu kamu main berapa kali sesi atau langsung 1 kali performance sekaligus? Itu beda-beda, kan ada yang sesi pop, terus ada yang tradisional, ya itu dibagi-bagi, jadinya 7 kali main. Jadi ada 7 kali performance kamu. Iya. Berapa lama itu kamu waktu itu ikut acara di sana? Itu Totalnya? sekitar 2 minggu. 2 minggu ditemenin sama apa Pak ke sana? Iya. Wow, seru sekali. Oke, jadi ini bukan kaleng-kaleng ya guys, bener-bener ini udah mainnya internasional dan sekali lagi terima kasih Ilona sudah membawa nama Indonesia lebih baik di mata dunia ya. Oke, jadi Ilona ini memainkan juga harpa tadi kita dengar ya di kompetisi tersebut. Nah, sebenarnya kalau mau ditanya alasannya seorang Ilona untuk tetap kekeh gitu ya membawa alat musik tradisional tadi ke perlombaan tersebut itu sebenarnya apa sih? Karena kan di situ Ilona mau membawa nama sasando, terus semua orang juga bisa tahu sasando itu apa. Terus apalagi kan Ilona harpa itu kan dari Europe, terus kuceng kan dari Cina. Jadinya kalau membawa alat musik dari negara sendiri kan bisa kasih lihat orang. Oke, jadi ini loh Indonesia gitu loh. Indonesia juga punya alat musik yang mungkin dunia ini belum banyak tahu tentang alat ini dan ternyata ini keren loh gitu ya. Jadi mungkin ada misi dan juga goalsnya Ilona di situ ya. Keren sekali. Nah teman-teman ternyata nih ya selain berbakat di bidang musik, Ilona ini juga ternyata punya sebuah usaha. Ayo, masih cilik tapi udah punya usaha yaitu adalah Upcycle Bag. Ini usaha apa Ilona? Ini Upcycle Bag itu apa? itu tas yang dari kain bekas. Terus dibikin satu-satu itu ada. Terus bisa dipakai buat goodie bag, terus bisa dikasih ke orang. Itu juga bisa digantiin kan biar bisa tahu jangan pakai kertas kado kan. Jadi bisa pakai itu aja. Oke, ini sebenarnya Ilona sampai bisa tiba-tiba punya ide membuat usaha seperti itu. Awal ceritanya gimana? Kan ini dapat kain banyak banget kan. Terus kebetulan mbaknya Ilona suaminya ada yang bangkrut. Karena pas pandemi pekerjaannya sebagai penjahit udah nggak ada. Jadinya kan karena pandemi iya, itu ya. iya. Terus kemudian? Jadinya biar bisa bantuin dia dan bisa bikin tas yang bagus itu. Jadinya bikin tas itu. Buat ngebantu mereka, Iya, perekonomian mereka gitu ya. Dan juga dimodalin,
kemudian idenya juga dari Ilona juga gitu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Ilona. Keren banget ya. Ini inisiatifnya, terus juga rasa ingin berbaginya gitu kan ya. Nah ini di hadapan Kak Ojib sudah ada beberapa tas-tasnya yang bisa dibilang upcycle bag itu. Ini salah satunya. Nah Kak Ojib kayaknya pernah lihat nih, ini kalau mau dipakai ini dimasukin ke sini ya? Iya. Ini, nah terus bawa barang begini. Oh. Nah ini kalau ada teman-teman yang di rumah pengen mendukung, mensupport bisnisnya Ilona, bisa beli nggak nih? Bisa. Nah gimana caranya? Tinggal DM di Instagram. Iya. Instagramnya apa kalau boleh tahu? Sinta Upcycling Bag. Sinta Upcycle Bag. Nanti bisa dilihat di sini ya. Nanti ada Instagramnya kalau ada yang mau beli, mau support juga. Ini bisa langsung mendapatkan tas-tas karya dari Ilona. Oke, aduh ini menginspirasi sekali ya. Jadi memang selain berprestasi di musik, mengharumkan nama Indonesia, tapi juga Ilona ini punya jiwa sosial dan juga peduli terhadap orang-orang sekitar. Patut dicontoh ya teman-teman ya. Nah, seperti yang Kak Oji bilang tadi di segmen 1, kalau di kelasnya anak Indonesia akan ada challenge atau tantangan. Dan tadi Ilona sudah berhasil menjawab siap, karena siap nggak siap tetap harus dilaksanakan. Jadi kita akan menantang Ilona untuk bermain bakat. Bakat itu adalah tebak kata. Bakat tebak kata. Oke, boleh. Jadi nanti sudah disiapkan kata-kata yang hurufnya acak dan kita harus mendebaknya. Kita karena Ilona lawannya adalah Kak Ojib gitu. Kita lihat ya siapa nih yang akan menang ya. Jadi challenge-nya untuk kita berdua aja. Tapi untuk kata-katanya semua akan menggunakan bahasa Inggris. Kalau sudah kepikiran katanya, kita akan segera membunyikan bell yang nanti akan disediakan. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Nah ini bellnya kayak gini. Gitu. Kita akan rebutan untuk menekan bell ini. Terus kita jawab, nanti akan ada skornya. Siapa yang lebih unggul. Oke? Kalau gitu kita akan mulai challenge bersama Ilona. Teman-teman, Kak Ojib deg-degan, takut kalah. Oke, kalau gitu kita langsung mulai challenge-nya. 3, 2, 1. House. Yes. Next. Story. Yeah. Power. Yeah, bener. Oke. Phone. Yeah, bener. Ilona, ayo let's go. Z itu ya, Z. Amazing. Yeah. Nah, Ilona, kalau kita ngomongin masa depan, kira-kira apa sih mimpi dan cita-cita dari seorang Ilona? Ilona mau membawa nama Indonesia biar bisa ke worldwide gitu. Dengan sasandonya tentunya? Iya. Jadi Ilona pengen dikenal sebagai seorang musisi dong? Spesifik ya, iya. Musisi sasando. Sebutannya apa sih kalau pemain sasando tuh? Bukan spesifik dengan sasando, tapi musisi yang membawa nama Indonesia. Oh, Jadi pakai harpa bisa, pakai piano. Yang jelas adalah pengen dikenal sebagai musisi dari Indonesia yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Amin. Kalau dari Ilona sendiri, mumpung ada kesempatan di sini, kira-kira ada nggak sih yang Ilona mau sampaikan sama teman-teman yang ada di rumah atau anak-anak Indonesia di luar sana yang juga mau mencintai dan juga apa ya bisa dibilang melestarikan budaya Indonesia gitu ya. Karena ini kan banyak sekali generasi muda yang belum tentu mau gitu. Apalagi zaman sekarang dengan terpaparnya semua serba dari luar negeri gitu ya. Nah kira-kira ada gak sih yang bisa pengen Ilona sampaikan untuk anak-anak, teman-teman seumuran Ilona mungkin ya yang mau meneruskan warisan budaya kita yang ternyata luar biasa bagus banget gitu. Oke, silakan. Kan tradisi Indonesia kan unik-unik dan keren-keren banget kan. Jadinya kalau bukan kita yang bisa mengenali ke dunia dan kita bisa mengenali ke orang-orang Indonesia juga, siapa lagi? Karena kan kalau nggak kita, nanti siapa lagi? Ya, betul. Keren. Jadi teman-teman yang ada di rumah mudah-mudahan juga bisa terbuka matanya bahwa seperti Ilona ini ya, ada alat musik Indonesia yang luar biasa, sekeren itu dan bisa go internasional dan juga bisa membawa nama harum diri kita sendiri dan juga tentunya Indonesia di dunia sana gitu ya. Oke,
Ilona, dengan Ilona karirnya yang bisa dibilang baru belajar dan mengenal Sasando belum begitu lama, tapi sudah membawa nama harum Indonesia dan juga membawa Ilona tentunya menjadi banyak sekali pengalaman baru gitu ya. Do you wanna say thank you for your support system yang sudah mendukung, menemani, mensupport seorang Ilona sampai ke tahap ini? Silakan. Of course kan yang selalu didik Ilona dan bisa double instrumennya yang selalu support Ilona kan pasti my parents, right? They're always like supporting me and stuff. I also wanna say thank you to semua orang yang selalu support Ilona. Terima kasih atas semuanya. I love you gitu. Ya malu. I love you too. Thank you mama, papa dan juga keluarga serta teman-teman maupun yang ada di teman-teman sekolah, teman main sampai guru-guru juga di sekolah katanya support banget sama Ilona gitu ya. Oke. So thank you so much buat Ilona, tepuk tangan dulu buat Ilona. Keren ya, sekaligus ini menyatakan Ilona sudah lulus dari kelasnya anak Indonesia. Keren sekali. Kita tunggu lagi good news dari seorang Ilona yang mengharumkan nama musik Indonesia. Terus belajar dan terus support dan terus usaha untuk mengharumkan tentunya untuk Ilona dan keluarga dan tentunya juga untuk Indonesia. Terima kasih banyak ya. Dan juga teman-teman terima kasih sudah menyaksikan kelasnya anak Indonesia. Dan semoga banyak sekali yang bisa kita petik dari obrolan kali ini bersama Ilona. Dan mudah-mudahan teman-teman juga tergugah hatinya untuk bisa lebih mencintai lagi kebudayaan Indonesia yang sangat beragam dan sangat indah luar biasa. Dan teman-teman ada di rumah juga sudah bisa menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif dan menenangkan hati lainnya hanya di The iPlus yang sekarang sudah bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan juga Apple Store. The iPlus discover inspiring content. Dan seperti yang Kojim janjikan tadi, ada penampilan spesial dari Ilona dengan Sasando dan alat musik apa kira-kira ya. Ini dia penampilan spesial dari Ilona.